Saudara-saudara, kita lanjutkan dengan episode yang ke-14. Terakhir tadi saya katakan bahwa agresi militer pada 13 Juli 1950 sampai dengan 3 Desember 1963 itu akibat daripada agresi militer Indonesia kepada RMS itu ada. Yang pertama, lebih dari 20.000 rakyat Maluku meninggal, mati. 12.000 menjadi pengungsi di Nederland sampai sekarang ini, dan sudah mencapai kurang lebih sekitar 60 sampai 70.000 jiwa saat ini. Yang ketiga, transmigrasi orang Jawa ke Maluku Selatan sejak tahun 1955 dan sangat merusak sistem pertanian dan pertanaman Maluku Selatan. Maluku tidak bisa tanam. Maluku bukan untuk daerah untuk tanam padi dan tanam bikin sawah, bukan. Maluku tempatnya sagu. Dan sagu lebih unggul dari padi-padi itu. Tanah sedikit saja bisa sagu berapa banyak. Sudah tahu. Satu pohon sagu saja bisa 60 sampai 70 tumang. 60 sampai 70 tumang itu sudah makan berapa, bisa makan tahunan. Satu keluarga sampai beberapa keluarga bisa makan tahunan baru habis. Tidak memerlukan bed atau tanah yang luas. Tapi kalau padi, itu memerlukan yang luas sekali tanah. Dan hasil daripada padi itu berapa banyak untuk dimakan oleh banyak orang. Jadi, kita melihat di sini bahwa ketorong punya padi, ketorong punya sagu, sudah terbengkalai amat sangat, dan banyak yang sudah merusak sagu, banyak sudah potong sagu, bunuh dan sebagainya untuk tanam-tanam yang lain. Orang Jawa datang ajar ketorong untuk bikin begini, ketorong bunuh sagu semua habis. Atau orang datang bercocok tanam, bikin sawah dan segala macam, habis ketorong. Jadi sangat merusak saudara-saudara sistem pertanian dan pertanaman di Maluku Selatan. Maluku Selatan kehilangan pembangunan selama sekian puluh tahun sekarang. Mulai dari tahun 50 sampai dengan tahun 2010, 60 tahun. Kehilangan pembangunan. Seandainya Republik Maluku Selatan berdaulat penuh pada saat itu dan sampai hari ini, beta yakin dan beta percaya, kita su tinggal landas jauh sekali. Indonesia masih tinggal di belakang. RI masih tinggal di belakang, NKRI masih di belakang. Yang kelima, rakyat Maluku Selatan selalu ditekan dan diabaikan dalam berbagai kehidupan bernegara. Yang keenam, rakyat Maluku Selatan selalu dituduh sebagai pengkhianat Indonesia, dijadikan kambing hitam dalam berbagai peristiwa, dan dicap sebagai pemberontak RMS. Inilah hasil daripada agresi militer yang dilakukan di Maluku dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember, dari tahun 50 sampai dengan tahun 63. Tindakan agresi militer ini sangat bertentangan dengan yang pertama, Konferensi Bogota Amerika Serikat, Piagam Organisasi Amerika Serikat kedua, Amerika Serikat 2 sampai 30 Mei 1948, bagian ketiga pasal 17 menegaskan bahwa teritori suatu negara tidak dapat diganggu gugat. Teritori suatu negara tidak boleh menjadi objek sasaran pendudukan militer atau tindakan-tindakan lain yang dilakukan secara paksa atau kekerasan oleh negara lain, walaupun hanya sementara waktu, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, atas alasan-alasan atau dasar-dasar apa saja. Jadi tidak ada pengambilan wilayah atau keuntungan-keuntungan khusus yang diperoleh dengan kekuatan atau bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang boleh diakui. Yang kedua, doktrin penolakan atau tidak mengakui atau doktrin non-recognition. Tahun 1945, Piagam PBB bagian pertama. Tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip. Pasal 2 nomor 4. Dia katakan bahwa semua anggota akan menahan diri dalam hubungan-hubungan internasional dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara atau cara lain yang tidak konsisten dengan tujuan PBB. Yang ketiga, Komisi Hukum Internasional, Rancangan Deklarasi Hak-Hak dan Tugas Negara, Ikhtisar. Teks tersebut diangkat oleh komisi pada sesi sidang pertama tahun 1949 dan diserahkan pada Majelis Umum sebagai bagian dari laporan penutup komisi pada akhir kerja atau sesi, akhir kerja sesi atau akhir kerja sidang.
Laporan ini juga memuat komentar-komentar dan observasi dari rancangan deklarasi terlihat pada buku tahunan dari Komisi Internasional tahun 1949 menegaskan butir A pasal 9, setiap negara mempunyai kewajiban supaya jangan menggunakan jalan perang sebagai instrumen dari kebijaksanaan nasional dan supaya jangan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas, teritori atau kemerdekaan politik dari negara lain atau melalui cara lain yang tidak konsisten dengan ketertiban internasional. B. Pasal 11. Setiap negara mempunyai kewajiban untuk tidak atau supaya jangan mengakui pengambilan wilayah lain oleh suatu negara lain melalui tindakan kekerasan seperti yang dicantumkan pada pasal 9 tersebut di atas. Saudara, ini merupakan pelanggaran ke-10 yang dilakukan oleh Soekarno. Jadi ada beberapa hukum internasional 1, 2, 3 itu yang bertentangan dengan apa yang Indonesia lakukan. Itu tidak bisa sama sekali dengan kekerasan militer, tidak dibenarkan. Baik oleh Konferensi Bogota Amerika Serikat maupun doktrin penolakan dan maupun juga Komisi Hukum Internasional pada tahun 1949 dengan pasal-pasal 9 dan pasal 11. Ini melarang atau bertentangan, tidak menghendaki pengambilan suatu wilayah berdasarkan kekerasan. Wilayah negara lain diambil oleh negara lain dengan cara-cara kekerasan tidak dapat dibenarkan di bumi ini. Tapi ya itu yang terjadi bagi Indonesia, dan itu seakan-akan dilegalkan dan dibolehkan oleh dunia internasional. Padahal hukumnya ada, tidak boleh. Selanjutnya, saudara, pemerintah RMS melakukan protes keras melawan penyerbuan ini antara lain. Berapa banyak kali pemerintah RMS melakukan protes pada tanggal 26, 29, 31 Juli 1950. Pada tanggal 2, tanggal 4, tanggal 10, dan tanggal 14 Agustus 1950. Dan pada tanggal 28 September 1950. Pada tanggal 7, tanggal 15 Oktober 1950. Pada tanggal 7 November 1950. Dan pada saat ini meminta intervensi UNCI sesuai dengan fungsi yang melekat pada UNCI sebagai badan resmi PBB untuk baik mengamati pemilihan yang bebas dan demokratis atau plebissit maupun juga berperanan memberi rekomendasi bagi komponen wilayah yang ingin merdeka atau mengadakan hubungan khusus dengan RI dan Nederland. Ini yang disebut dengan self-determination. Jadi, UNCI sangat mengabaikan tugasnya dan fungsinya untuk memberikan rekomendasi pada rakyat yang ingin merdeka dan untuk menyelesaikan konflik-konflik yang ada dan untuk secara tuntas juga menyelesaikan hasil akhir daripada negara yang diingini oleh seluruh rakyat di Indonesia. Pada tanggal 4 Agustus 1950, UNCI menawarkan jasa baiknya dalam persoalan RMS, namun ditolak oleh RI. Jadi, sebantar-sebantar bilang ini bukan urusan UNCI. Ini urusan dalam negeri Indonesia. Sebantar-sebantar, ya orang bilang daripada lebay-lebay. UNCI terima. UNCI menawarkan jasa baik, tapi Indonesia tolak, UNCI mundur. Nah, ini bukan begini. UNCI harus bertahan dengan dia punya sikap karena dia mewakili PBB. Sama dengan waktu Belanda mengagresi militer Indonesia. Dan sekarang Indonesia mengagresi militer Maluku, itu UNCI harus bersikap sebagaimana apa yang disikapkan oleh Dewan Keamanan. Pada tanggal 25 September 1950, UNCI menawarkan jasa baiknya lagi, namun tetap ditolak oleh RI dengan beralasan bahwa penolakan persoalan RMS adalah persoalan dalam negeri. Kita lihat. Persoalan dalam negeri. Seharusnya pada saat itu UNCI sudah harus menyatakan ini bukan persoalan dalam negeri, ini persoalan internasional. Jadi kita lihat di sini betul-betul pengabaian daripada hak berbangsa dan bernegara daripada bangsa lain. Itu dikebiri dan betul-betul dikungkung oleh Republik Indonesia, dan pada saat itu memang beta sendiri tidak mengerti
kok Unji bisa lumpuh dan sebagainya. Tapi itulah